Proses ruqyah pun dimulai. Pak Dul membaca ayat-ayat suci dan tubuh dari si Rina ini mulai meliuk-liuk seperti ular. Kemudian dia itu mendesis. Nah, waktu itu Pak Dul langsung megang badannya Rina dan beliau bertanya, siapa kamu? Dan sosok yang berada di dalam tubuhnya Rina itu menatap ke arahnya Pak Dul sambil senyum-senyum. Siapa kamu? Blorong. Nah, begitu Rina ini muntah-muntah dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, dia melihat di luar rumah itu ada satu kereta kencana dan banyak sekali pengawal-pengawal yang berbaju serba hijau. Di situ Rina ini melihat ada sosok Nyi Roro Kidul yang sedang menatap Rina dengan tatapan tajam dan seolah-olah itu nampak marah sama si Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis, dan kali ini berhubungan dengan ilmu pelet. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru, dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin bercerita sedikit tentang beberapa hal. Yang pertama, cerita ini dikirim oleh salah satu rencang kita. Di sini kita sebut saja dengan nama Rina, karena seperti kebiasaan sebelumnya. Jadi memang ada dari beberapa rencang yang mengirimkan cerita, dan kebanyakan dari mereka itu tidak pengen kalau nama aslinya disebutkan gitu loh. Dan beberapa lainnya tidak pengen kalau tempat aslinya juga disebutkan. Nah, hal yang kedua, dalam cerita ini Rina menceritakan bahwa dia pernah mengalami satu hal yang dinamakan pelet. Dalam ceritanya Rina itu menceritakan berulang kali sempat mengalami seperti gangguan-gangguan ataupun teror-teror mistis. Dan ada pula satu sosok yang diklaim sebagai Nyi Roro Kidul. Nah, rencang semua, ketika kita bicara tentang Nyi Roro Kidul, ada pendapat dari beberapa rencang mungkin, karena memang tidak jarang saya temukan pula di kolom komentar. Jadi ada pendapat bahwa Nyi Roro Kidul itu berbeda dengan Kanjeng Ratu dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya tidak mau masuk ke pusaran-pusaran itu, karena saya ini beranggapan siapapun itu, mau Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu, yang beberapa dari orang ini menganggap bahwa itu pribadi yang berbeda, saya berlepas diri dari itu. Dan saya tidak mau masuk dalam lingkaran-lingkaran itu. Terserahlah, mau ada Nyi Roro Kidul yang berkepribadian seperti ini atau Kanjeng Ratu kepribadiannya seperti itu. Bagi saya hal itu bukan jadi satu masalah yang besar. Kalau toh memang ada dari beberapa indigo yang berpendapat seperti itu, yaitu terserah mereka, itu hak mereka. Tapi bagi saya berpendapat bahwa mereka itu adalah kalangan jin dan kita adalah manusia. Jadi Allah menakdirkan kita sebagai manusia ya derajatnya mutlak lebih tinggi dari golongan jin. Meskipun pada golongan jin sendiri mereka punya level-level ataupun tingkatan. Ada yang sebagai panglima, ada yang sebagai raja, maupun juga sebagai ratu. Nah, mungkin dalam hal itu Kanjeng Ratu atau Nyi Roro Kidul ini punya jabatan di level tertinggi itu ya, mungkin ya. Dan saya memaklumi hal itu. Tapi apapun itu, setinggi apapun derajat jin, tetap derajatnya ya lebih rendah dari kita manusia. Dan itu adalah kewajiban yang perlu saya sampaikan, dan memang saya berkeinginan untuk menyampaikan kepada rencang semua. Jadi saya tidak mau masuk dalam lingkaran atau pusaran itu. Jadi terserah, ada yang berpendapat seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Saya anggap mereka adalah
orang-orang yang punya pemikiran semacam itu. Saya tetap menghormati di sini dan saya juga punya pendapat sendiri. Nah, jadi sudah kewajiban kita kan untuk saling mengingatkan dan saling menghargai atau menghormati. Dan pendapat-pendapat semacam itu di sini tidak saya salahkan. Bahkan tim kami pun tidak menyalahkan hal itu ketika ada komentar-komentar seperti itu. Dan ketika saya berpendapat seperti ini, ya sudah kewajiban rencang semua untuk menghormati juga pendapat dari saya. Jadi ini kan penting saya sampaikan, karena pada akhirnya di sini saya akan bercerita dan masuk ke dalam pusaran-pusaran itu. Intinya, hindarilah perdebatan yang tidak penting, yang akhirnya bisa menimbulkan gesekan. Dan saya, ini sekuat tenaga dalam channel ini mencoba untuk menghindari hal-hal semacam itu. Karena konten ini konten horor gitu loh. Ini memang berpotensi untuk bisa menimbulkan gesekan yang sangat luar biasa. Karena hal gaib dan hal nyata ini kan memang kontradiktif, berbenturan. Nah, cerita tentang Rina ini menarik rencang semua. Jadi kisah ini pernah terjadi di tahun 2021 dan belum begitu lama gitulah. Dimana dalam kisah ini Rina bercerita bahwa dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami oleh Rina itu sebelumnya. Jadi cerita ini berawal ketika itu Rina dalam kuliahnya sudah memasuki tahap ataupun proses pengerjaan skripsi. Dan kebetulan Rina ini punya satu hobi, yaitu hobinya menulis. Dia ini juga menulis di satu media online. Nah, di dalam media online penulisan itu Rina mengenal dengan satu orang, kita sebut saja dengan nama Agus. Agus ini asalnya dari satu pulau di Indonesia yang letaknya itu sangat jauh dari rumah Rina, dari kota di mana Rina ini tinggal. Jadi mereka kenal dan akhirnya mulai intens untuk ngobrol. Rina ini karakter orangnya bisa dikatakan seseorang yang kritis. Dia selalu penasaran dengan banyaknya ilmu pengetahuan. Sedangkan ketika Rina ini kenal dengan Agus, Rina ini merasa bahwa Agus itu bisa menampung semua pendapat-pendapat dari Rina. Artinya begini, ketika Rina itu bertanya sesuatu, Agus ini selalu bisa mengimbangi gitu loh, terutama dalam hal ilmu pengetahuan maupun dalam hal diskusi-diskusi ringan. Dari situ Rina ini mulai ada rasa kan pada akhirnya dengan Agus. Begitupun sebaliknya, mereka saling kasmaran, jatuh cinta. Dan sampai pada akhirnya mereka ini sepakat untuk kenal lebih jauh, mereka lebih dekat. Dari situlah akhirnya mereka bersepakat untuk menjalin satu hubungan yang serius. Meskipun pada saat itu ya bisa dikatakan mereka menjalin hubungan secara jarak jauh, LDR gitulah. Kalau bahasa anak keren sekarang LDR ya. Oke. Jadi beralihlah dari media online penulisan itu ke kontak WhatsApp. Mereka mulai aktif chat WA dan lain sebagainya. Nah, semakin kenal dengan Agus, Rina merasa bahwa Agus ini pribadi yang posesif. Tapi dalam hal itu Rina ini juga merasa nyaman walaupun Agus ini posesif gitu. Rina tidak keberatan dengan pribadi Agus yang posesif itu. Nah, karena Agus ini posesif, jadi setiap kali Rina ini menghubungi Agus itu selalu bilang kalau dia itu selalu pengen hubungan mereka ini intens setiap harinya. Maka akhirnya mereka bersepakat kan, mereka ini menjalin hubungan dengan cara telepon atau online lah setiap saat. Walaupun mereka berdua ini lagi di tempat kerja. Contoh, ketika Rina ini sedang makan bareng dengan teman-temannya gitu, telepon itu selalu terhubung dengan Agus. Jadi Agus ini mendengar semua percakapan Rina dan teman-temannya. Dan hal semacam itu dilakukan hampir setiap hari. Ya ketika Rina mau berangkat kerja, Agus itu selalu menghubungi Rina. Dan mereka selalu tersambung secara online memang. Jadi ketika Rina ini datang ke kantor, ketika Rina ini ngobrol bersama dengan teman-temannya, bahkan menghadiri satu pertemuan rapat, di situ Agus ini mendengar. Karena mereka selalu terhubung secara online. Nah, pada suatu ketika Rina ini lagi sibuk mengerjakan skripsinya, dan Rina itu meminta tolong kepada pacarnya si Agus itu. Nah,
Pada waktu itu Rina mengakui bahwa Agus ini banyak sekali membantu dirinya dalam proses pengerjaan skripsi. Lalu selain mengerjakan skripsi, Rina ini juga sudah bekerja. Dia sudah bekerja ya bisa dikatakan lumayan lama sembari dia ini kuliah. Dan dari situlah Agus ini juga sering membantu pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Rina. Pada waktu itu Rina ini merasa bahwa Agus ini kok baik banget ya sama dia. Dia sering bantu, Agus ini sering bantu dari mulai proses skripsi sampai proses pekerjaan juga dibantu oleh si Agus itu. Dari situ Rina ini berinisiatif untuk membagi beberapa dari penghasilannya kepada Agus. Itu inisiatif dari Rina sendiri tanpa ada paksaan. Agus ini tidak pernah minta sama sekali. Dan setelahnya mereka ini hubungannya semakin intens, mereka semakin dekat gitu. Sampai pada akhirnya pada suatu hari ibunya Rina ini manggil si Rina. Dan pada saat itu ibunya ini terlihat marah dan kemudian berucap, "Rin, ibu perhatikan, kamu itu kok sering ngomong sendiri itu, ngomong sama siapa? Kamu itu sebenarnya telepon-teleponan sama siapa?" "Ada bu, temen dekat namanya Agus. Pokoknya ibu ndak suka. Kamu itu jangan-jangan dipelet sama yang namanya Agus itu. Ibu itu merhatiin setiap hari. Hampir tiap hari kamu itu selalu terhubung di telepon. Makan aja kamu sambil bicara. Kamu itu apa-apaan." Ibunya marah seperti itu. "Pokoknya ibu mau kamu tak bawa ibu sama bapak ke orang pinter. Nanti kamu biar diruqyah, biar kamu tidak terjerat sama yang namanya pelet itu dari si Agus." Rina ini jadi kaget. Maksudnya ibu itu apa? Agus itu orangnya baik bu. Kenapa kok ibu itu bisa menuduh kalau Agus itu melet Rina? Coba ya Rin, ibu tanya sekarang sama kamu. Kamu kan sering kan ngirim uang ke Agus. Ibu tahu itu. Tujuanmu itu apa tujuanmu? Kamu ngirim uang itu. Kamu itu dibodohi sama anak ini. Kamu tidak sadar kalau kamu ini diporotin. Kamu sengaja dibuat seperti itu ya supaya kamu itu ngirim uang terus. Bener kan? Nah, waktu itu Rina ini benar-benar kaget. Kok ibu ini tiba-tiba bisa ngomong seperti ini ya? Ibu itu tahu dari mana hubunganku sama Agus sampai sejauh itu. Nah, kemudian dari situ Rina ini mulai berpikir, masa ibu tahu dari teman-teman kantornya? Karena Rina sendiri mengakui bahwa dia pernah menceritakan hubungan Rina dengan Agus ke beberapa teman kantornya. Tapi yang Rina tidak habis pikir, masa iya ada teman kantor yang ngomong ke ibuku? Nah, akhirnya di keesokan harinya ketika Rina ada di kantor, Rina ini pun tanya ke beberapa temannya, kira-kira siapa yang sudah ngomong ke ibuku tentang hubunganku dengan Agus. Nah, beberapa temannya sendiri juga tidak tahu menahu. Tapi ada satu temannya yang bilang, ya mungkin dari Pak Najib. Loh, kok bisa Pak Najib tahu? Nah, Pak Najib ini adalah bos dari Rina, rencang semua, bosnya dari Rina. Dia adalah pemilik perusahaan di mana tempat Rina bekerja. Dan Pak Najib ini merupakan keluarga besar dari salah satu tokoh agama yang ada di kotanya Rina. Jadi ada salah satu tokoh agama terkemuka di tempat Rina itu tinggal. Dan Pak Najib ini adalah salah satu keluarganya gitu loh. Nah, waktu itu Rina sendiri juga heran. Kenapa ya? Kok sampai Pak Najib ini bisa tahu hubunganku dengan Agus? Dan beberapa hari kemudian Rina ini memang dipanggil oleh Pak Najib. Masuk ke ruangannya, dari situlah Pak Najib ini bilang, "Rin, saya perhatikan kamu ini kok ketika kerja sering ngobrol di telepon. Ya meskipun saya tahu kamu ngobrolnya pakai headset. Padahal kamu ini posisinya kan lagi kerja. Bapak ini curiga udah lama. Makanya Bapak coba cari informasi ke teman-temanmu. Ternyata beberapa temanmu ini bilang kalau kamu ini sedang menjalin hubungan dengan satu laki-laki. Dan laki-laki ini bahkan sering morotin kamu katanya, sering minta uang ke kamu. Dan kamu juga sering ngirim uang kan sama laki-laki ini. Makanya setelah tahu info itu bapak ini bilang ke orang tuamu kalau kamu ini sudah dipelet sama anak ini." Nah, di situ Rina ini jadi agak kaget. Dia jadi tahu, oh ternyata ibuku tahu dari Pak Najib ini. Nah, waktu itu Rina tetap belum sadar. Apa iya Agus ini melet aku? Rina ini cuma batin aja. Karena Rina juga hati kecilnya bicara, ndak mungkin lah kalau Agus ini melet aku. Setelahnya Rina ini meminta maaf pada Pak Najib.
Dia ini bilang, dia berjanji kalau dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dia tidak akan telepon-teleponan selama jam kerja. Dan ketika Rina pulang, Agus ini akhirnya kan tanya setelah mendengar penjelasan dari Rina sebelumnya, itu tadi kenapa bosmu kok ngomong seperti itu? Nah, Rina ini mencoba menjelaskan dengan pelan-pelan kepada Agus karena tidak mau kalau pacarnya itu jadi tersinggung. Intinya ya kalau kerja jangan sambil teleponan lah, udah itu aja kok, jawab si Rina. Nah, di malam harinya ketika Rina ini tertidur, Rina ini mengalami satu mimpi. Mimpi yang dialami oleh Rina ini terasa sangat aneh rencang semua. Waktu itu Rina ada di satu ruangan yang gelap sekali dan Rina itu melihat ada satu helai rambut yang menempel di pojokan dari dinding ruangan itu. Nah, begitu Rina ini tarik sehelai rambut itu, seret, tiba-tiba sehelai rambut itu berubah menjadi satu gumpalan rambut yang ukurannya agak besar. Kemudian tidak begitu lama, banyak sekali paku-paku ini yang terjatuh, lalu disusul dengan potongan-potongan silet dan pecahan-pecahan kaca yang semuanya itu nampak sudah berkarat. Nah, Rina pun jadi kaget. Dia ini terbangun dari tidurnya. Dan Rina ini baru menyadari kalau dia ini mengalami satu mimpi buruk. Setelahnya Rina ini melihat jam. Udah jam 12 malam. Akhirnya tidak lama kemudian, setelah Rina ini minum air putih, dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Nah, setelahnya Rina ini tertidur. Ketika dia tertidur lagi, dia mengalami satu mimpi lagi. Dalam mimpinya yang kedua ini, dia ada di satu gedung yang sangat tinggi. Dan entah kenapa pada waktu itu Rina ini tiba-tiba loncat dari atas gedung yang sangat tinggi itu. Dan Rina ini benar-benar merasa dia ini seolah-olah loncat dari atas gedung itu. Dan brak, dia ini jatuh ke bawah. Kemudian di saat jatuh itu, Rina ini jadi terbangun lagi dari tidurnya. Dia minum air putih lagi. Dilihat jam, udah jam 3 dini hari. Nah, setelahnya Rina ini kembali melanjutkan tidurnya. Nah, singkat cerita, di pagi harinya ketika Rina ini mau berangkat kerja, Rina itu merasa kalau semua badannya itu terasa sakit. Jadi tulang belikat yang di bagian kiri itu dia rasakan sakit luar biasa, terutama di bagian yang belakang. Dan seperti sebelum-sebelumnya, ketika Rina ini mengalami sesuatu, Rina ini kan selalu cerita ke Agus hal apapun itu. Dan pada waktu itu Agus ini menanggapi hal itu adalah hal yang lumrah, yang wajar. Namanya juga bunga tidur, namanya juga mimpi. Nah, kemudian Rina pun kembali beraktivitas. Dia berangkat ke kantor. Dan singkat cerita, di malam harinya, di mana itu adalah malam Jumat, orang tua dari Rina ini ngajak Rina menuju ke satu rumah, di mana rumah ini adalah rumah orang pintar. Rencananya kedua orang tua Rina ini mau meruqyah Rina pada malam itu juga. Nah, karena kedua orang tuanya ini merasa gitu loh, kalau anaknya ini sudah dipelet oleh seseorang yang namanya Agus. Makanya pada saat itu juga orang tua Rina ini langsung mengajak Rina menuju ke rumah orang pintar itu, untuk diruqyah. Nah, ketika berangkat ke rumah orang tersebut, Rina ini kan sempat bilang sama kedua orang tuanya, terutama sama ibunya, "Kenapa sih, Bu? Kok bawa Rina ke tempat orang pintar? Kenapa kok Rina ini harus diruqyah?" Loh, yo kamu ini kan tahu, kamu itu sudah dipelet sama si Agus ini. Kamu itu tidak sadar kan? Nanti kalau kamu sudah di sana, pokoknya kamu turuti ya semua kata-kata dari orang pintar itu. Nah, ketika sudah sampai di tempat orang pintar itu, Rina ini chat WA ke Agus, ke pacarnya. Chatnya itu yang, "Aku ini diajak ibu ke rumah orang pintar. Ini aku lagi di rumah orang pintar itu. Aku mau diruqyah." Nah, waktu itu Agus ini balas, "Coba kamu deskripsikan dengan jelas seperti apa tempatnya." Diceritakanlah semua di situ oleh si Rina itu. Kalau tempatnya itu singup, kayak bukan tempat untuk meruqyah, malah kayak tempat dukun-dukun. Kemudian ketika memasuki rumah itu, Rina memang benar-benar mulai merasa tidak nyaman. Karena awalnya Rina ini merasa kan, ini kok tempatnya seperti ini, masa ruqyah kok seperti ini tempatnya. Nah, setelahnya Rina ini bertemu dengan sosok bapak-bapak yang mau meruqyah dirinya. Bapak-bapak itu berdandan seperti layaknya seorang ustadz. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Bapak-bapak itu bernama Pak Karso. Dan di sana juga nampak ada beberapa pasien yang lain yang juga lagi nunggu. Nah,
Ketika masuk, sekali lagi bilang ke ibunya si Rina ini, "Bu, masa iya ruqyah kayak gini? Kok di ruangan Pak Karso itu banyak sekali ya Bu, benda-benda pusaka. Ada golok, ada keris, ada juga lukisan-lukisan yang serem. Masa beliau ini tukang ruqyah sih Bu?" Setahu Rina, kalau tukang ruqyah itu tidak seperti ini Bu. Jadi Rina ini rencang semua, juga pengikut dari Ustadz Muhammad Faisar, seorang peruqyah dari daerah Jawa Tengah. Rina itu kebetulan mengikuti acara-acara beliau di YouTube. Makanya Rina ini berkeyakinan, tidak mungkin seorang peruqyah kok seperti ini. Tapi ibunya sekali lagi meyakinkan sama Rina, "Wes lah Nduk, ikuti aja. Nanti kalau kamu memang tidak cocok, ya kita tidak usah lagi datang ke sini." Nah, karena dari dorongan ibunya itu, Rina pun akhirnya setuju. Dia mulai masuk ke ruangan dari Pak Karso itu. Dan waktu itu Pak Karso ini sempat tanya, "Duk, sudah bawa kain belum?" "Nggak ada Pak, kami nggak bawa kain." "Oh ya sudah, nanti biar pakai kain yang ada di sini aja." Waktu itu Rina ini mikir, kain buat apa? Kenapa kok suruh bawa kain? Waktu itu dia benar-benar belum tahu dia ini mau diapain dan dia juga mau ngapain. Dia belum tahu sama sekali. Dan tidak lama setelah itu Pak Karso ini masuk ke dalam satu ruangan. Ternyata begitu Pak Karso ini keluar dari ruangan itu, beliau ini keluar bersama dengan Pak Najib. Nah, waktu itu Pak Najib ini bilang ke Rina, "Ayo Nduk, ndang dirampung no proses iki, biar si Agus itu tidak bisa macam-macam lagi sama kamu." Nah, Rina ini cuma diem. Dia ini cuma batin. Oh, berarti Pak Najib yang ngasih tahu tempat ini sama kedua orang tuanya. Dan tidak lama kemudian Pak Najib pun keluar dan nampak berbincang dengan kedua orang tua dari Rina. Setelahnya Rina ini dipanggil oleh Pak Karso. "Ayo Nduk, ayo Mbak Rina silahkan ke belakang. Di belakang sudah ada ibu di sana." Rina pun jalan menuju ke belakang dan badannya ini kemudian ditutup dengan satu kain. Dan Rina ini dimandikan dengan air kembang 7 rupa. Waktu itu Rina ini sudah mulai merasa tidak nyaman. Dari situ Rina mulai merasa kalau badannya ini benar-benar semakin merasa tidak nyaman. Dan tidak lama kemudian Rina pun selesai, dia pun keluar. Nah, begitu Rina ini keluar menuju ke pekarangan rumah, Rina itu sempat melihat Pak Najib dan Pak Karso itu menyiramkan air. Nah, air inilah yang nantinya akan dilewati oleh Rina. Jadi Pak Karso itu menyuruh Rina untuk berjalan di atas siraman-siraman air itu. Pada saat itulah Rina ini sudah mulai merasa aneh, masa ruqyah kok kayak gini. Akhirnya Rina pun mengungkapkan hal itu sama ibunya. "Bu, masa kayak gini sih prosesnya?" Setahu Rina Bu, nggak kayak ginilah proses dari ruqyah. "Ya wes, diikuti aja Nduk. Ibu sebenarnya sudah mulai nggak nyaman juga. Wes diikutin aja. Setelah ini kalau toh memang kamu nggak cocok, ya sudah nanti nggak usah datang ke sini lagi. Nanti ibu tak bilang sama bosmu Pak Najib kalau tempatnya nggak cocok." Dan setelah semua proses itu selesai, Rina dan kedua orang tuanya pun pulang ke rumah. Setelahnya dia ceritakan semuanya ke Agus. Nah, singkat cerita, di keesokan harinya ketika Rina ini bangun tidur, Rina itu merasa seperti dia ini lupa dengan si Agus pacarnya. Setelahnya Rina ini ingat lagi dengan Agus. Jadi seperti pikiran dari Rina ini dengan si Agus ini agak-agak buram. Ini kenapa ya? Rina ini kan merasa aneh. Kadang dia lupa dengan wajahnya Agus, lalu dia ingat lagi. Nah, saat itu juga Rina ini langsung menghubungi Agus. Mumpung dia ini lagi ingat dengan si Agus, dia ini langsung telepon. Dia ini bilang, "Yang, seharian ini kok tiba-tiba aku seperti lupa sama kamu, terus ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi. Kenapa yo Yang?" Nah, Agus ini cuma menjawab, "Ya sudah yang penting kamu jangan berhenti berdoa. Mohon pertolongan dan petunjuk sama Allah Yang." Nah, Rina sendiri mengakui pada waktu itu sempat berpikiran agak curiga dengan pacarnya itu. Jangan-jangan memang aku ini dipelet sama Agus. Tapi dalam hati kecil Rina, dia ini tidak pengen hubungannya berakhir dengan Agus. Jadi waktu itu Rina ini cuma batin, ya masa bodoh terserah lah, mau dipelet mau enggak, yang penting aku ini udah sayang sama Agus. Nah, Rina itu kembali bilang sama Agus, "Yang, aku ini tidak pengen lupa sama kamu. Aku tuh merasa kalau wajahmu ini kok tiba-tiba menghilang dari pikiranku ya. Jadi aku ini kok seperti blank.
Aku sampai bener-bener sampai pada satu titik aku lupa sama wajahmu, bener-bener lupa. Nah, kemudian berjalannya hari rencang semua. Agus ini mulai berinisiatif. Setiap hari Agus itu ngirim foto-fotonya ke pacarnya itu, ke Rina. Dia juga ngirim video. Dia juga telepon terus-terusan ke Rina. Karena aku juga tidak mau kalau Rina ini sampai benar-benar lupa gitu kan dengan dirinya. Nah, sampai pada satu malam, Rina ini kembali bermimpi. Dia bertemu dengan satu sosok perempuan. Jadi perempuan ini jalan dari arah kegelapan. Dia semakin dekat, dan semakin dekat. Rina ini jelas melihat sosok perempuan ini ternyata tubuhnya adalah ular. Ular yang sisiknya ini besar-besar. Nah, waktu itu Rina ini berjalan mundur karena dia ini kan takut. Dia tidak tahu siapa sosok itu. Sosok itu nampak cantik, tapi tubuhnya itu, badannya itu benar-benar ular dengan sisik ini yang besar-besar. Nah, di keesokan harinya, Rina cerita lagi ke Agus, yang aku mimpi seperti ini, bla bla bla, diceritakanlah semua. Nah, sampai pada akhirnya Agus ini bilang ke Rina, sudah yang, pokoknya kamu terus baca-baca doa yang kamu bisa. Apa saja doa yang kamu hafal, kamu baca. Sebelum tidur kamu baca doa, terus kamu wudhu. Nah, Agus ini memang selalu ya memberikan nasihat-nasihat seperti itu ke Rina, yang membuat Rina ini kan jadi tidak curiga dengan pacarnya itu. Kalau Agus ini malah dia apa ya, Agus ini baik kok, dia selalu kasih nasihat-nasihat seperti itu. Nah, berjalannya waktu, Rina semakin merasa kalau badannya itu seringkali merasa sakit, dan hal itu diceritakan sama si Agus. Dan berjalannya hari, Rina ini semakin hari semakin lupa dengan wajahnya Agus. Jadi sampai di Rina ini benar-benar sampai di titik dia lupa bagaimana rupa ataupun wajah dari pacarnya Agus itu. Sampai pada suatu malam Rina ini kembali bermimpi, dan di mimpinya ini benar-benar aneh. Dia didatangi satu sosok perempuan, dan perempuan ini menarik tubuhnya si Rina, dan tubuhnya Rina ini diikat di satu tempat seperti nampak sebuah gua. Gua ini sangat gelap. Kemudian Rina ini melihat ada penampakan pocong, ada genderuwo, dan banyak lagi jenis dari makhluk-makhluk yang dilihat Rina itu sangat menyeramkan. Setelahnya ada satu laki-laki yang datang. Wajahnya ini tidak jelas, gelap, samar-samar, dan tiba-tiba laki-laki itu mengajak Rina untuk berhubungan badan. Nah, Rina ini meronta-ronta, dia ini tidak mau, dan dia ini juga ketakutan. Nah, disitulah akhirnya Rina ini terbangun. Kemudian dia minum air putih, dia lihat jam 12 malam. Setelahnya Rina ini akhirnya kan mengikuti saran dari Agus lagi. Dia berwudu, dia baca doa, kemudian Rina ini kembali tidur, melanjutkan tidurnya. Berjalannya hari rencang semua. Apa yang dirasakan Rina ini semakin tidak karu-karuan. Dia sering bermimpi aneh, dan kepalanya itu juga seringkali merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan kondisi Rina pada saat itu hampir sampai di titik di mana dia sudah benar-benar seperti lupa kalau dia berpacaran dengan Agus. Apalagi mengingat wajah dari pacarnya itu. Rina ini benar-benar lupa. Akhirnya Rina ini tidak cerita kan perihal apa yang dia rasakan itu sama pacarnya, karena dia ini sudah benar-benar lupa. Tapi dia ini sempat cerita ke salah satu sepupunya yang bernama Randy. Dan bisa dikatakan ya mereka berdua ini memang akrab semenjak kecil. Dan Randy ini tinggalnya di masih satu kota dengan Rina. Rina ini cerita lewat chat WA. Dia cerita dengan Randy perihal apa yang dia rasakan gitu. Setelahnya Randy ini menyarankan sama sepupunya itu si Rina, sebaiknya kalau kamu ini ya diruqyah aja. Kamu pernah diruqyah kan? Aku dengar-dengar diantar oleh orang tuamu. Sekarang kamu diruqyah lagi aja. Tapi kamu jangan ke tempat yang sama. Kamu mau nggak kalau diruqyah lagi? Kalau kamu mau ya kamu tak ajak ke rumah seseorang namanya Pak Dul. Aku pernah ruqyah di sana beberapa bulan yang lalu, karena aku juga merasakan hal-hal yang tidak enak di tubuhku ini, Rin. Insya Allah lah sembuh. Akhirnya Rina ini pun nurut. Dia janjian sama Randy untuk menuju ke rumah dari Pak Dul itu di keesokan harinya. Nah, singkat cerita, datanglah Rina ke rumah seseorang yang bernama Pak Dul itu diantar oleh si Randy. Nah, waktu itu Rina ini disuruh membawa mukena, tisu, dan juga tas kresek. Dan ketika Rina pertama kali ini datang, Rina ini sampai, Pak Dul ini langsung bilang ke Rina, wah, Mbak Rina ini hebat ya. Biasanya orang yang ada jin di dalam tubuhnya itu tidak mau kalau disuruh berangkat untuk ruqyah.
Tapi ini kok justru Mbak Rina memutuskan untuk berani berangkat ruqyah. Padahal biasanya pasien-pasien saya itu tidak berani Mbak datang ke tempat ruqyah. Ya Mbak Rina ini saya akui jempolan lah. Jadi saya semakin yakin kalau saya ini bisa menyembuhkan Mbak Rina atas izin Allah. Dan tidak lama kemudian proses ruqyah itu pun dimulai. Jadi Pak Dul ini mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Setelahnya Rina ini mulai merasakan ada interaksi dalam tubuhnya. Hal inilah yang diceritakan oleh Mas Randy yang belakangan diketahui oleh Rina. Jadi Rina itu merasa tubuhnya bergejolak setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah itu. Dan tidak lama kemudian ada suara anak kecil perempuan yang ketawa lewat mulutnya Rina. Nah, waktu itu Pak Dul ini langsung tanya kan, kamu siapa? Saya Rate. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di pohon besar yang ada di depan rumahnya Mbak Rina. Dan ternyata setelah ditanya-tanya oleh Pak Dul, sosok Rate ini adalah sosok anak kecil yang tinggalnya di satu pohon besar yang memang ada di depan rumahnya Rina. Waktu itu Rate ini ikut bersama Rina. Dia ini bersemayam di Rina, dia ikut sampai di rumahnya Pak Dul itu. Dan sosok Rate ini memang sudah ada di dalam tubuh Rina semenjak Rina itu kecil. Jadi Rina itu pernah dan seringkali bermain-main di bawah dari pohon besar itu. Dan saat itulah sosok jin yang bernama Rate ini dia ikut dan bersemayam di dalam tubuhnya Rina. Jadi perlu diketahui bersama bahwa dalam tubuh manusia itu rencang semua, seringkali ada lebih dari satu jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mereka itu bisa tinggal di jantung, mereka bisa tinggal di hati kita, dan cenderung mereka itu tinggal di otak kita. Nah, dari otak inilah mereka bisa mempengaruhi kita agar kita melakukan hal-hal yang di luar nalar dan akal dari manusia. Nah, setelahnya Pak Dul ini kembali melanjutkan ruqyahnya. Dia bilang ke sosok Rate ini, "Sudah kamu keluar ya, tidak boleh di sini." Nah, sosok Rate ini sempat menjawab, "Aku pengen di sini soalnya Mbak Rina baik." Tidak boleh. Sudah kamu keluar ya." Dan tidak lama kemudian, sosok ini pun nurut. Sosok ini keluar dari dalam tubuhnya Rate. Dan gak lama setelah itu, ada lagi sosok yang ada di dalam tubuhnya Rina. Pak Dul ini pun tanya, "Siapa kamu?" "Namaku Yayu." "Yayu siapa? Dari mana?" "Aku ikut Rina waktu dia mandi kembang di rumah Pak Karso." "Ya sudah, kamu keluar." "Nggak mau. Aku mau menjaga anak ini." "Sudah, nggak usah kamu jaga. Dia dijaga sama Allah." "Nggak, aku mau di sini. Aku suka sama anak ini." "Kamu keluar. Sekarang keluar. Daripada kamu saya bakar." Dan tidak lama kemudian, sosok ini pun nurut. Dia keluar. Setelahnya Rina ini mengalami, dia ini mual-mual. Rina ini mual-mual, dia muntah di situ. Dan Pak Dul ini bilang, "Terus Mbak, muntah tidak apa-apa, terus dimuntahin." Mbak Rina ini masih kuat. "Masih Pak." "Ya sudah, kalau Mbak Rina ini masih kuat, kita ruqyah lagi ya." "Iya Pak, iya saya masih kuat." Nah, proses ruqyah pun dimulai. Pak Dul membaca ayat-ayat suci. Dan tubuh dari si Rina ini mulai meliuk-liuk seperti ular. Kemudian dia itu mendesis. Nah, waktu itu Pak Dul langsung megang badannya Rina. Dan beliau bertanya, "Siapa kamu?" Dan sosok yang berada di dalam tubuhnya Rina itu menatap ke arahnya Pak Dul sambil senyum-senyum. "Siapa kamu?" "Blorong." "Ya sudah kamu keluar." "Aku gak mau keluar. Aku diperintahkan Nyai untuk tinggal di sini. Gak usah nurutin Nyaimu. Kamu keluar." "Enggak, aku mau di tubuh anak ini." Nah, sosok yang mengaku Nyi Blorong itu masih terus menatap ke arah Pak Dul sambil senyum-senyum. Kemudian Pak Dul ini tanya lagi, "Apa tujuanmu ini ada di tubuh anak ini?" "Aku mau anak ini dekat dengan sosok laki-laki itu." "Siapa? Laki-laki siapa?" "Najib." "Ya sudah kamu keluar. Kamu tidak boleh di sini. Daripada kamu saya bakar." "Aku tidak mau keluar. Di luar ada Nyai yang sudah nunggu. Aku tidak mau nanti dihukum sama Nyai. Aku tidak mau keluar sebelum anak ini dekat dengan Najib." Nah, waktu itu Pak Dul ini langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, sosok yang mengaku Blorong ini teriak-teriak kepanasan dan mendesis. Wah. Dan tidak lama kemudian, sosok ini pun keluar dari dalam tubuhnya si Rina. Setelahnya Rina ini mengalami lagi muntah-muntah. Dia merasakan mual yang sangat luar biasa. Nah, begitu Rina ini muntah-muntah dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, dia melihat di luar rumah itu ada satu kereta kencana.
dan banyak sekali pengawal-pengawal yang berbaju serba hijau. Di situ Rina ini melihat ada sosok Nyi Roro Kidul yang sedang menatap Rina dengan tatapan tajam dan seolah-olah itu nampak marah sama si Rina. Nah, gak lama kemudian Rina itu jadi tidak sadarkan diri. Dan singkat cerita, setelah Rina itu sadar, Rina pun diantar pulang oleh sepupunya itu yang bernama Randy. Nah, di keesokan harinya, Rina ini merasa kalau tubuhnya itu kok tiba-tiba jadi bugar ya. Dan dia ini kembali ingat dengan Agus, pacarnya itu. Kemudian dia ini langsung ceritakan semuanya ke Agus. Kalau ternyata selama ini yang melakukan sesuatu sama aku, entah itu pelet, entah itu apa, adalah Pak Najib yang... Astagfirullahaladzim. Agus ini berucap seperti itu. Kok bisa ya yang Pak Najib itu berbuat seperti itu sama kamu? Nah, dari situ Rina ini flashback. Dia kembali mengingat-ingat kejadian yang pernah dia alami, pernah Rina ini alami dengan Pak Najib. Jadi memang seringkali Pak Najib ini manggil Rina ketika di kantor. Lalu Pak Najib ini cerita ke Rina kalau dia itu pernah ketemu dengan Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Nah, ketika Rina itu dipanggil dan diajak ngobrol, Pak Najib ini selalu menyuruh Rina ini untuk minum sesuatu seperti air putih. Tapi Rina ini tidak pernah mau, karena begitu melihat air putih itu yang ada di dalam gelas air putihnya, airnya itu selalu nampak keruh seperti kotor, tidak seperti air pada umumnya. Nah, untungnya Rina ini belum sempat dan belum pernah sama sekali meminum air itu. Lalu Rina ini juga seperti baru menyadari bahwa ketika Rina ini berada di rumahnya Pak Karso yang katanya untuk diruqyah, ternyata ketika di sana sudah ada Pak Najib. Nah, Rina ini merasa bahwa di sanalah sihir kejam itu mulai bekerja. Disitulah ilmu yang katanya pelet ini diberikan pada Rina, dan Rina mulai hilang ingatan dan seperti melupakan pacarnya si Agus itu. Jadi yang awalnya orang tua dari Rina ini mengira bahwa Agus yang melet Rina, ternyata semua anggapan itu salah. Karena selama ini yang mengirim pelet pada Rina itu adalah Pak Najib. Jadi Randy juga ketika nganterin si Rina kan cerita dengan orang tuanya Rina. Nah, orang yang selama ini dihormati oleh Rina, Pak Najib ini kok bisa melakukan hal seperti itu? Karena bagaimanapun juga Pak Najib ini kan salah satu keluarga dari tokoh agama yang ternama di kota dari Rina. Maka dari itulah Rina ini tidak curiga awalnya sama sekali dengan Pak Najib. Yang Rina itu tidak habis pikir rencana semua, kenapa sosok Pak Najib ini yang merupakan keluarga dari tokoh agama ternama di kota Nisa itu bisa melakukan hal-hal semacam klenik itu, yang seharusnya hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan dalam agamanya. Nah, dari kejadian itu Rina ini kan jadi mulai berpikir, seseorang yang mengaku beragama, seseorang yang mengaku berasal dari keluarga tokoh agama ternama, belum tentu mereka tidak melakukan hal-hal klenik atau hal-hal yang musyrik. Nah, singkat cerita, Rina ini akhirnya resign gitu kan. Dia sudah resign dan keluar dari pekerjaannya itu. Dan kisah yang dituturkan oleh Mbak Rina ini berakhir sampai di sini rencang semua. Dan saya sendiri ini juga tidak tahu menahu tentang kelanjutan hubungan antara Mbak Rina dan Mas Agus ini. Semoga dari kisah ini intinya kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmah ataupun kesimpulan. Dan jangan lupa untuk memberikan tanggapan di kolom komentar. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.